Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Wallahu akbar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak menanyakan, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah ya, nihil ya. Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran ya memang ya, anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih baik dahulu kita berdoa, yang Bapak pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku sekalian, minggu yang lewat kita belajar tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab kedua, yaitu tentang bab Syu'abul Iman, yang mana di antara Syu'abul Iman itu Bapak ambil materinya pada hari ini adalah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu adalah Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, dan Esa pada af'alnya. Allah itu Esa, tidak ada duanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sekira-kira artinya, katakanlah Muhammad, Allah itu adalah Esa. Esa, yang dikatakan Esa kalau bahasa kitanya adalah satu, wahid, ya. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Allah itu tempat bergantung kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, yang selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada infografis, ya. Iman, ya, iman secara umum itu dibagi kepada 3. Yang pertama, iman itu diucapkan dengan lisan. Nah, sebenarnya ini adalah definisi iman yang pada umumnya, ya. Pada umumnya inilah definisi iman, ya. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, itulah yang Bapak tuang tadi di peta konsep, ya. Sudah jelas-jelas di sini, ya. Iman dengan apa itu? Lisan itu 7 cabang nanti imannya. Tapi pada kesempatan ini fokus Bapak menjelaskan tentang iman kepada Allah. Insyaallah nanti lain ke pertemuan kita bahas satu persatu ini. Nah, seterusnya iman dengan hati itu adalah 40 cabang iman. Ya. Iman dengan perbuatan adalah 30 cabang iman. Jadi kalau dikumpulkan semua nanti, ya ada semua 77 cabang iman. Nah, ya. Nah, seterusnya definisi iman tadi, itulah definisi iman yang baru Pak sampaikan di awal, yaitu iman kepada Allah itulah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, ya. La ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Esa, ya. La ma'budun illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Hanya Allah yang patut disembah. Allah itu katanya Maha Kuasa, ya. Allah itu Maha Kuasa. Dan Allah itu Maha Pencipta. Pencipta segala sesuatu. Baik ia menciptakan dunia, baik ia menciptakan langit dan bumi,
baik yang menciptakan surga dan neraka dan alam-alam semesta lainnya beserta dengan seluruh pengisinya. Ya, itu semua ciptaan Allah, tidak ada yang lain yang sanggup menciptakan. Nah, itulah definisi iman ya. Nah, seterusnya dalil tentang rukun iman. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, surah Al-Baqarah ayat 285. Itulah dalilnya bahwasanya rukun iman itu ya bermacam-macam. Ya. Amanar rasul ya. Rasul-rasul itu beriman bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin beriman. Kullun amana billah, tiap-tiap mereka itu beriman kepada Allah, wa malaikatih, kepada malaikat, wa kutubih, kepada rasul-rasul, wa rusulih, kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Allah itu tidak membeda-bedakan di antara salah satu daripada rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, kami mendengar ya Allah dan kami memperbuat, kami patuh. Ghufranaka ya Allah, ya, kami selalu meminta ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami nanti kembali ya Allah. Itulah ya persaksian antara rasul-rasul dan orang-orang beriman. Nah, inilah dalilnya tentang rukun iman dalam Al-Quran. Sedangkan dalilnya di dalam hadis ya, yang sekira-kira artinya yang diriwayatkan oleh Abu Amr. Ada yang menyebut pula nama Abu Amr ini adalah Abu Amrah. Nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang selain engkau. Beliau pun bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Wah Muslim. Itulah kata Rasulullah kepada Abu Amrah. Jadi di sini dikaitkan Rasulullah SAW antara beriman kepada Allah dan istiqamah. Memang kalau kita lihat, kalau kita beriman kepada Allah, kita harus istiqamah, anak-anakku sekalian. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang istiqamah itulah orang-orang yang benar-benar dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada segi kelakuan, dari segi ibadah, dan dari segi pengamalan. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa inqal. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah itu enggak usah banyak-banyak, tapi didawamkan, yaitu dikekalkan amal ibadah tersebut. Itulah yang dikatakan ulama-ulama kita. Begitu juga Rasulullah SAW dan istiqamah kita. Ya, jangan istilahnya sholat yang 5 waktu, jangan bolong-bolong, rutin kita kerjakan. Walaupun itu aja yang kita kerjakan, tapi Allah lebih baik ya kepada orang yang istiqamah walaupun sedikit amal ibadahnya daripada orang yang banyak pada hari ini misalnya amal ibadahnya tapi besok berkurang. Nah, itu namanya istiqamah. Nah, itulah tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya yaitu pembagian iman ya. Mungkin anak kami sekalian ya, mulai dari TK, SD, SMP sampai sekarang, kalau yang namanya rukun iman ini tetap kita pelajari. Ya. Tapi di SMA ini semakin mendalam dia. Ya. Makanya tadi ada yang namanya syu'abul iman. Mungkin ketika SD belum ada istilahnya syu'abul iman, ketika SMP pun berasumil iman. Ya. Tapi enggak salah kita ulang kembali ya, bahwasanya iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya iman kepada malaikat. Ya. Seterusnya iman kepada kitab-kitab. Iman kepada rasul-rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya manfaat iman kepada Allah. Bagaimanakah cara kita beriman kepada Allah? Ya. Cara kita beriman kepada Allah yang pertama adalah kita mengenal Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Kalau kita beribadah, seharusnya kita lebih mengenal Allah duluan.
Man arafa rabbah faqad arafa nafsahu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kata Rasulullah SAW. Supaya kita khusyuk yang beramal ibadah itu, kita harus mengenal Allah benar-benar. Supaya kita khusyuk. Ya, nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, beribadah dengan ikhlas. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Ya. Dan tidak kami suruh mereka beribadah kecuali orang-orang yang khusyuk, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang beribadah ini pun anak-anak kami sekalian harus ikhlas dan khusyuk. Ya. Karena orang-orang yang ikhlas dan khusyuk ini biasanya sebagaimana dulu janji Allah dengan iblis, ya. Kalau hamba-hambaku yang ikhlas beramal ibadah dan ikhlas dan mereka tidak mengharapkan pujian manusia, mereka lah itu yang tidak bisa kau goda, kata Allah kepada iblis. Lantas iblis itu gemetaran. Itulah pentingnya, ya, anak-anak kami sekalian, ya, tentang keikhlasan dalam beramal ibadah. Seterusnya, untuk apa kita beramal ibadah? Yang pertama, untuk memberikan ketenangan batin. Nah, itulah manfaat iman kepada Allah. Ya, kalau orang yang beribadah itu, insya Allah, ya, hatinya dan batinnya itu akan tenang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Seterusnya, ya, untuk apa kita beribadah? Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Otomatis orang-orang yang sudah beribadah, beriman kepada Allah itu sudah dikatakan orang yang bertakwa. Karena definisi takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi dan meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang Allah. Dan seterusnya, yang terakhir, untuk apa kita beribadah? Untuk memberi perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang baik ibadahnya, khususnya sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tandanya yang ibadah kita itu semakin berterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sesudah kita mengerjakan amal ibadah, perilaku kita semakin baik kepada manusia, begitu juga kepada yang lain. Mudah-mudahan pembelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan? Anak-anak kami sekalian? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini kita nanti dijadikan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.